Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medan Hijau ya. Salam budaya, salam rahayu. Ketemu lagi dengan saya, belusukan ke situs-situs sejarah. Kali ini saya akan belusukan lagi ke situs sejarah di sebuah candi yang ada di daerah Mojokerto. Di Mojokerto banyak peninggalan bersejarah dari kerajaan Majapahit. Ada museum hingga berbagai candi. Candi Tikus merupakan salah satu candi yang populer di Trowulan, Mojokerto. Candi ini berada di Duku Dinu, Desa Temon. Candi Tikus sempat terkubur dalam tanah, lalu ditemukan kembali pada tahun 1914. Penggalian dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto Raden A. Kromojoyo Adinegara tentang ditemukannya miniatur candi di perkebunan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 hingga 1985. Nama tikus hanya sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon, tempat candi tersebut ditemukan merupakan sarang tikus. Diperkirakan candi ini dibangun antara abad 13 sampai abad ke-14. Miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Soal kapan dan siapa yang membangun candi itu saat ini belum dapat informasi yang jelas. Dilihat dari bentuknya, ada pertitaan atau kolam di sekitar candi, sehingga mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeolog mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat candi ini merupakan pertitaan, tempat mandi keluarga raja. Namun, sebagian pakar lainnya berpendapat bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Namun, Sobat Medan Hijau, menaranya memunculkan dugaan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Menara yang terletak di tengah bangunan dikelilingi 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran berbentuk bunga teratai dan makara. Hal lain yang menarik ialah adanya 2 jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi. Kaki candi terdiri atas susunan batu merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan batu merah yang berbentuk lebih kecil. Pancuran air yang terdapat di candi ini pun tak ada 2 jenis, yang terbuat dari bata dan yang terbuat dari batu andesit. Kerajaan Majapahit hingga kini masih terus diteliti oleh sejumlah arkeolog dan ilmuwan. Jejak sejarah yang bisa dilihat salah satunya ada di Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Di sini, Mojokerto disebut-sebut sebagai ibu kota kerajaan Majapahit. Gini Sobat Medan Hijau ya, bila pada umumnya candi muncul di atas permukaan tanah, berbeda dengan candi satu ini. Candi Tikus ditemukan di bawah permukaan tanah oleh warga setempat. Awalnya, sejumlah warga merasa terganggu oleh banyaknya hama tikus yang merusak pertanian, hingga hasil tani menurun drastis. Hingga pada tahun 1914, Bupati Mojokerto saat itu, Kromojoyo Adinegoro, pada saat itu memerintahkan aparat desa untuk membabat habis tikus yang ada. Pada saat pengejaran tikus, aparat desa melihat tikus-tikus masuk pada lubang di dalam gundukan tanah. Karena ingin memberantas semua tikus, Kromojoyo memerintahkan agar gundukan tersebut juga dibongkar, dan ditemukanlah sebuah candi yang dinamakan saat ini Candi Tikus. Candi Tikus diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14. Di dalam kitab Nagara Kertagama, Empu Prapanca mengatakan bahwa dulunya candi ini adalah tempat pertitaan atau pemandian serta
tempat upacara raja-raja terdahulu. Sementara itu ya, Sobat Medan Hijau, denah bangunan candi yang terbuat dari bahan batu bata merah ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 22,50 kali 22,50 meter persegi dan juga memiliki ketinggian sekitar 5,20 meter dari dasar kolam sampai pada ketinggian permukaan tanah di sekitarnya. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, dasar kolam berada di bawah permukaan tanah, dikelilingi sebuah tembok yang disusun berteras-teras. Teras-teras tersebut disusun semakin ke dalam semakin turun. Tangga masuk terdapat pada sisi utara. Pada bagian dasar kolam ada sebuah pondasi yang terlihat menempel pada dinding kolam sisi timur. Nah, Sobat Medan Hijau, pada saat ini keberadaan Candi Tikus terus dilestarikan. Ketika musim liburan tiba, candi ini akan dipenuhi oleh wisatawan yang berkunjung ke Candi Tikus, dikelilingi taman serta pepohonan yang menambah kesejukan dan alam yang indah di mata. Di kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam yang berbentuk persegi 4 yang berukuran 3,5 meter kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Pada dinding luar masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk padma atau teratai yang terbuat dari batu andesit. Tepat menghadap ke anak tangga, agak masuk ke sisi selatan, terdapat sebuah bangunan persegi 4 dengan ukuran 7,65 meter dikali 7,65 meter. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran atau jalatwara berbentuk bunga teratai dan makara. Kemudian Sobat Medan Hijau, hal lain yang menarik ialah adanya 2 jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi ini. Kaki candi terdiri atas susunan bata merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan batu bata merah yang berukuran lebih kecil. Selain kaki bangunan, pancuran air yang terdapat di candi ini pun ada 2 jenis, yang terbuat dari bata dan yang terbuat dari batu andesit. Perbedaan bahan bangunan yang digunakan tersebut menimbulkan dugaan bahwa Candi Tikus dibangun melalui beberapa tahap. Dalam pembangunan kaki candi, tahap pertama digunakan batu bata merah berukuran besar, sedangkan tahap kedua digunakan batu merah berukuran lebih kecil. Dengan kata lain, batu merah yang berukuran lebih besar usianya lebih tua dibandingkan dengan usia yang lebih kecil. Adapun pancuran air dari bata merah diperkirakan dibuat pada tahap pertama pembangunan karena bentuk yang masih kaku. Sedangkan pancuran yang terbuat dari batu andesit yang lebih halus pahatannya diperkirakan dibuat pada tahap kedua. Walaupun demikian ya Sobat Medan Hijau, tidak diketahui secara pasti kapan kedua tahap pembangunan tersebut dilaksanakan. Nah Sobat Medan Hijau, selain Candi Tikus, ada juga beberapa wisata-wisata yang dekat dengan Candi Tikus yang masih ada di wilayah Mojokerto, tepatnya di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia ini. Masih banyak beberapa candi yang kita temui ketika kita ingin berwisata ke Candi Tikus tersebut di sebuah Trowulan ini. Di dekat Candi Tikus itu ada beberapa candi lain seperti Candi Bajang Ratu yang berjarak 750 meter dari Candi Tikus, dan ada juga Museum Trowulan berjarak 3,5 km dari Candi Tikus. Lalu ada Candi Brahu berjarak 5,6 km dari Candi Tikus.
Dan ada juga Pendopo Agung yang berjarak 3 km dari Candi Tikus. Lalu ada juga Candi Kedaton atau Sumur Upas yang berjarak 3,7 km dari Candi Tikus. Nah, para sobat Medan Hijau, sampai di sini dulu penelusuran kita ke situs sejarah, tepatnya di Candi Tikus yang ada di Trowulan, Mojokerto. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.